Shalom saudara-saudara yang terkasih, selamat berjumpa kembali di channel pelayanan ini. Senang sekali berjumpa dengan saudara-saudara sekalian dan kita akan bersama-sama membahas firman Tuhan yang akan mengisi hati pikiran kita di tengah-tengah masa-masa yang sukar COVID-19 dan juga di penghujung tahun 2020 di bulan Desember ini. Saya akan mengajak saudara untuk merenungkan satu hal selama kita hidup, juga selama tahun ini, khususnya di dalam hal melayani. Apakah kita mempunyai suatu komitmen, apakah kita mempunyai sesuatu yang kita perjuangkan dengan motivasi yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Dan kita akan belajar bagaimana melayani sampai akhir. Dan kita akan belajar dari Kisah Para Rasul 20 ayat 17 sampai 28. Melayani sampai akhir. Dari Miletus, Paulus mengutus orang ke Efesus dan menyuruh para penatua jemaat datang kepadanya. Dan ketika mereka datang kepadanya, ia berkata kepada mereka, "Kamu sendiri tahu bagaimana aku hidup di antaramu sepanjang waktu. Sejak hari pertama aku menginjakkan kaki di Asia. Bagaimana aku tidak menahan diri untuk memberitakan kepadamu segala sesuatu yang berguna dan mengajar kamu di depan umum dan dari rumah ke rumah. Bersungguh-sungguh memberi kesaksian baik kepada orang-orang Yahudi maupun orang-orang Yunani tentang pertobatan kepada Allah dan beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sekarang lihatlah, dengan diikat oleh Roh, aku sedang dalam perjalananku ke Yerusalem, tanpa tahu apa yang akan terjadi kepadaku di sana, kecuali bahwa Roh Kudus bersaksi dengan sungguh-sungguh di setiap kota kepadaku bahwa penjara dan siksaan telah menungguku. Namun aku tidak menganggap hidupku berharga bagi diriku sendiri sehingga aku dapat menyelesaikan tugasku dan pelayanan yang aku terima dari Tuhan Yesus, yaitu untuk bersaksi dengan sungguh-sungguh tentang Injil anugerah Allah. Dan sekarang, lihatlah, aku tahu bahwa tidak ada di antaramu yang kepadamu aku berkeliling memberitakan kerajaan akan melihat wajahku lagi. Karena itu aku bersaksi kepadamu hari ini bahwa aku tidak bersalah atas darahmu semua. Sebab aku tidak menahan diri untuk memberitakan kepadamu semua rencana Allah. Jagalah dirimu sendiri dan semua kawanan yang atasnya Roh Kudus telah menjadikanmu pengawas untuk menggembalakan jemaat Allah yang telah ia peroleh dengan darahnya sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, setia sampai akhir. Itulah komitmen seorang pelayan Tuhan yang sejati. Bahkan yang harus dikerjakan oleh setiap orang percaya. Peristiwa perpisahan atau saat menerima pesan penting dari orang yang kita kasihi di saat-saat terakhir itu seringkali mengharukan. Saya teringat pada waktu masa-masa terakhir mama saya. Beliau selalu minta untuk diantarkan makan ke tempat yang jauh dari rumah kami. Kalau tidak salah itu selama setahun seperti itu. Dan saya dalam hati heran. Kemudian beberapa bulan sebelum itu, beliau rajin sekali membuatkan saya minuman pagi hari. Saya sampai berkata, nggak usah, saya ngurangin gula, nggak apa-apa, sekali-sekali aja. Saudara-saudara yang terkasih, momen terakhir adalah pada saat kami makan malam bersama. Tidak ada tanda-tanda apapun juga.
Tetapi itu membuat saya sedih luar biasa ketika besok paginya beliau dipanggil Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, pesan penting di dalamnya bisa membuat kita makin bersemangat. Kadang-kadang pada saat kita mendapatkan suatu pesan penting dari rekan sekerja di dalam pelayanan kita. Justru pesan terakhir dari kerabat kita, rekan sekerja kita di dalam pelayanan, itu membuat kita makin giat dan berkobar-kobar. Dan saya ingat pada saat setiap kali saya mengantarkan mama pelayanan di gereja, dalam hati saya mau seperti ini, melayani sampai akhir. Saya kadang-kadang protes, mengapa gereja mesti harus memanggil beliau untuk pelayanan padahal usianya sudah lanjut. Dalam hati saya berontak. Dalam hati saya protes. Tetapi sisi lain, setelah protes, ada suatu kebanggaan bahwa saya diberi teladan yang begitu luar biasa untuk mengerjakan pelayanan sampai akhir. Nah, kita belajar dari Rasul Paulus pada hari ini. Kita lihat di situ Paulus mengutus orang ke Efesus dan menyuruh para penatua jemaat untuk datang kepadanya. Paulus menyuruh mereka untuk datang bukan karena Paulus bosi atau bergaya bos atau asal main perintah begitu. Tetapi supaya mereka bisa melihat langsung kondisinya. Juga supaya bisa menyampaikan pesan secara langsung kepada mereka. Bahwa Paulus tidak mengabaikan Asia. Dalam mengirimkan para penatua Efesus ke Miletus, ini menunjukkan bahwa ia tidak mengabaikan Asia. Dan ketika mereka datang bersama-sama, ketika mereka dipanggil, itu bukan saja hanya tanda suatu persekutuan, tetapi juga tanda kesopanan. Karena mereka banyak. Namun itu tidak membuat mereka marah untuk mematuhi seorang Rasul Kristus yang mereka tahu telah menerima karunia-karunia yang luar biasa. Hendaknya gereja yang sudah besar, yang sudah mandiri dan sudah kuat, juga bisa membantu, menolong, dan membimbing gereja-gereja lain yang kecil. Dan sebagaimana sang rasul hidup bersama-sama dengan mereka. Ketika mereka datang kepadanya, wacana berikut ini adalah salah satu yang paling lembut, yang paling penuh kasih sayang. Yaitu tentang cara hidup sang rasul selama bersama-sama dengan mereka. Menunjukkan kepeduliannya yang dalam terhadap kesejahteraan mereka. Dengan kasih yang penuh, nasihat yang lemah lembut dan baik, yang menyatakan tujuan sebenarnya dari jiwanya adalah untuk hidup bagi kemuliaan Allah. Dan ini sekaligus merupakan suatu perpisahan yang paling penuh kasih sayang dan serius. Dan saat ini, jemaat mesti memperhatikan manakala gembalanya memasuki masa-masa akhir pelayanannya. Bukannya hanya kesehatan yang diperhatikan, tetapi juga yang tidak kalah penting adalah kebutuhan hidup beserta dengan keluarganya di hari-hari tua. Kita melihat di situ dari hati yang penuh kasih dan penuh kebaikan. Yang berasal dari hati yang penuh kasih dengan suatu tujuan dan objek yang besar, yaitu mewartakan kemuliaan Allah di dalam menghadapi bahaya dan risiko kematian. Mewartakan kemuliaan Allah di tengah-tengah dunia yang kacau balau ini. Ini adalah tugas semua orang percaya, bukan hanya gembala, bukan hanya majelis, ataupun penatua saja.
tapi tugas semua jemaat, tugas setiap orang percaya. Dan kita melihat di situ ada seruan yang serius untuk menjalani kehidupan yang setia dan berbakti. Dikatakan di situ bahwa ia telah menjalani kehidupannya yang setia dan berbakti sebagai suatu bukti ketulusan dan kesetiaannya sendiri. Tentang kebenaran dan kuasa Injil yang telah dia beritakan. Dan seruan ini melengkapi bukti kuat tentang kemurnian dan kesucian hidup Rasul Paulus. Ia memiliki suatu kesadaran akan integritas. Dan ini adalah bukti kuat dari kekudusan karakter para rasul dan bukti bahwa mereka bukan penipu, bukan pelayan yang memikirkan perut sendiri, bukan pelayan Tuhan yang memikirkan diri sendiri demi popularitas, demi nama yang terkenal ataupun menumpuk kekayaan pribadi. Saudara yang terkasih, cara hidup kita, sikap, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita adalah kesaksian hidup di tengah-tengah keluarga, tempat kerja, tempat studi, dan pelayanan. Mari kita melakukannya dengan sungguh-sungguh dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Dan Rasul Paulus mengingatkan kepada mereka untuk melayani Allah. Siapapun, mereka yang akan melayani dengan jabatan apapun, melayani Allah dengan layak dan bermanfaat bagi orang lain, harus melakukannya dengan kerendahan hati. Jangan pernah berpikir kalau tidak ada aku, maka pelayanan tidak bisa berjalan. Atau berpikir semuanya karena aku. Aku yang mendukung, aku yang memberikan dana, aku yang memberikan fasilitas dan sebagainya. Sebab semua yang saudara miliki itu datangnya dari Tuhan. Juga Rasul Paulus menasihatkan untuk banyak berkorban. Dan dia memang sudah mengalami banyak pengorbanan dengan air mata, dengan banyak pencobaan-pencobaan. Dia melayani Tuhan Yesus dengan segala kerendahan hati dan dengan banyak air mata. Kita melihat dari seluruh kehidupan Rasul Paulus setelah dia dipanggil, setelah dia diselamatkan. Peninggian diri tidak dikenalnya. Dia bahkan melayani dengan tidak diberi upah. Dia bahkan melayani sambil membuat tenda untuk menjawab, untuk membungkam orang-orang yang memberikan saksi palsu bahwa dia memanfaatkan pelayanannya untuk kepentingan dirinya sendiri. Dan memberitakan segala sesuatu yang berguna dan mengajar. Bukan hanya di dunia, tetapi juga hal-hal yang bernilai kekekalan. Bagaimana itu dilakukan? Dia mengajarkan itu dilakukan di depan umum, dari rumah ke rumah. Saya bisa bandingkan itu dengan betapa rajin dan giatnya kelompok-kelompok bidat-bidat saksi-saksi Yehova, Mormon, dan sekte sesat yang lainnya. Mereka begitu rajin dan seharusnya kita malu terhadap mereka. Berapa jiwa yang sudah saudara jangkau? Berapa jiwa yang sudah saudara kunjungi? Berapa jiwa yang sudah saudara doakan dengan sungguh-sungguh supaya mereka beroleh anugerah hidup kekal, percaya kepada Yesus, diberi iman yang teguh, iman yang sejati. Dan kita mendoakannya dengan sungguh-sungguh. Berapa orang? Kemudian juga bersaksi baik kepada sesama dan yang non, tentang pertobatan, tentang iman percaya kepada Yesus. Seringkali kita malu memberitakan kabar baik di depan umum, apalagi untuk datang dari rumah ke rumah kepada sesama, apalagi kepada non.
Tetapi di tengah-tengah corona saat ini, masih ada sosial media yang bisa kita gunakan. Ada banyak kesempatan yang bisa kita lakukan meski hanya sebentar. Misalnya mengarahkan gosip, pembicaraan yang tidak perlu dengan mengingatkan bahwa Allah melihat semuanya itu. Dan Rasul Paulus mengarahkan semuanya pada kemajuan rohani. Mengajari mereka dengan terbuka dari rumah ke rumah. Dan ini adalah teladan buat kita untuk melakukan bersama-sama, untuk mengerjakannya melalui sosial media. Mungkin saudara terhubung dengan Facebook, terhubung dengan Instagram, terhubung dengan Twitter, terhubung dengan WhatsApp. Semua itu bisa dipakai untuk memberitakan kabar baik. Bersaksilah dengan segala macam dan kondisi manusia. Allah siap memberikan pertobatan kepada mereka pada saat saudara atau kita memberitakan kabar baik. Bahwa iman kepada Tuhan Yesus adalah iman sejati yang menyelamatkan, dan itu yang diperlukan oleh setiap manusia, siapapun dia adanya, mau kaya, mau miskin, mau orang berpangkat, mau orang rendah, mau orang jual koran ataupun jenderal, semuanya memerlukan juru selamat. Dan Paulus bersaksi tentang perjalanannya ke Yerusalem, bahwa dia diikat oleh Roh Kudus. Pengaruh kuat dari Roh Kudus mengikat orang Kristen sejati pada tugas-tugasnya. Orang Kristen yang sejati, dia tidak akan lalai dengan tugas-tugasnya. Dia akan melaksanakan pekerjaan yang sudah dilimpahkan kepada dia dengan bertanggung jawab. Tanpa orang-orang ini, pemberita-pemberita Injil, pelayan-pelayan Tuhan, maka pekabaran Injil akan menjadi hambat. Mereka adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk giat, untuk semangat, untuk sukacita, memberitakan kemanapun yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki untuk dijangkau, untuk ditebari benih Injil. Dan kita lihat di bagian firman Tuhan ini dalam perikop ini, Paulus tidak tahu apa yang akan terjadi di sana pada saat dia mengerjakan pelayanan itu, pada saat dia pergi mengerjakan tugas itu. Bahwa itu adalah pengarahan dari Ilahi. Itu bukan semata-mata karena dia mau, tapi baik kemauan dan kemampuan Roh Kudus yang mengerjakannya. Dan bersyukurlah jika saudara dipakai Tuhan untuk mengerjakan suatu pelayanan, apapun itu. Dan Roh Kudus bersaksi bahwa penjara dan siksaan menunggunya. Kasih Kristus membatasi ia untuk melanjutkan. Dan tidak satupun dari hal ini yang memisahkan, yang memindahkan Paulus dari pekerjaannya. Dia tetap mengerjakan pekerjaan yang Tuhan sudah taruhkan, yang sudah Tuhan percayakan kepada dia. Dan dia mengerjakannya sampai akhir. Untuk hidup bagi Allah. Yang tidak menganggap hidupnya berharga bagi dirinya sendiri. Untuk menyelesaikan tugas dan pelayanan. Dan bersaksi dengan sungguh-sungguh tentang Injil anugerah Allah. Saudara-saudara yang terkasih, ia adalah seorang pengkhotbah biasa. Seorang yang berbicara sehingga pesannya dapat dipahami. Ia adalah pengkhotbah yang kuat. Ia memberitakan Injil sebagai suatu kesaksian kepada mereka. Ia adalah pengkhotbah yang sungguh berguna. Ia pengkhotbah yang sangat rajin di dalam pekerjaannya. Ia adalah seorang pengkhotbah yang setia. Nah, hari ini kita belajar dari karakter Rasul Paulus. Bagaimana kita seharusnya menjadi pelayan hamba Tuhan. Dan Paulus mengingatkan agar mereka
bahwa mereka tidak akan melihat wajahnya lagi. Rasul Paulus juga mengingatkan untuk tetap memberitakan rencana Allah apapun yang terjadi, dan tetap menjaga diri dari kawanan dengan hikmat dari Roh Kudus. Tetap menjaga diri sendiri serta dengan kawanan yang dipercayakan dengan hikmat dan pimpinan Roh Kudus. Dan ini adalah kali terakhir mereka melihatnya. Ia memohon tentang integritasnya. Ia telah mengajarkan kepada mereka seluruh nasihat Allah. Ia telah memberitakan kepada mereka Injil yang murni. Ia telah melakukan pekerjaannya dengan setia. Dan Paulus memberikan dorongan, semangat, dan nasihat ataupun ujangan yang terakhir kalinya untuk menjaga diri dan kawanan yang dipercayakan kepada mereka sampai akhir. Saudara-saudara yang terkasih, perpisahan atau peristiwa sedih bisa membangkitkan fokus dan semangat untuk menang. Dan Yesus telah mengutus kita untuk pergi mengerjakan amanat agung. Sudahkah kita mengerjakannya? Yesus juga mengutus kita untuk melayani Allah dengan kerendahan hati dan pengorbanan. Adakah kita mempunyai sikap yang demikian? Bahkan rela berkorban. Berapa harta, benda saudara, uang yang saudara miliki, tabungan, deposito yang saudara memiliki, yang Tuhan percayakan kepada saudara yang dipakai untuk pelayanan? Apakah itu pelayanan saudara sendiri, ataupun saudara mendukung pelayanan gereja, ataupun saudara mendukung pelayanan siapapun yang mengerjakan pekabaran Injil kemana-mana? Yesus mengutus kita untuk memberitakan segala sesuatu yang berguna dan mengajar. Ada begitu banyak orang yang sudah puluhan tahun belajar, bahkan ikut kelas khusus pendalaman Alkitab berpuluh-puluh tahun, yang semestinya sudah waktunya mengajar, hanya terus maunya dicekoi seperti bayi. Padahal dia sudah waktunya mengajar, padahal sudah waktunya dia berbagi, padahal sudah waktunya dia sharing, padahal sudah waktunya dia mengajarkannya kepada orang lain. Yesus juga mengutus kita untuk hidup bagi Allah, untuk terus mengerjakan pelayanan, menjaga persekutuan. Seorang pelayan dipanggil untuk menyelesaikan tugas pemberitaan tentang kasih karunia Allah sampai akhir. Bukan setengah-setengah, bukan di tengah jalan, bukan sepotong-potong, tapi sampai akhir, setia sampai akhir kepada Tuhan. Bagaimana respon saudara? Berapa orang yang sudah mendengarkan pemberitaan Injil kita? Berapa orang murid kita? Berapa tahun sudah mengikut Yesus? Berapa tahun sudah menjadi murid Yesus? Sebab murid Yesus memuridkan. Tuhan memberkati.